Untuk mengulas peluang Indonesia lolos ke Olimpiade Paris Prancis, kita langsung berbincang langsung dengan pengamat sepak bola Wesley Hutagalung melalui saluran Zoom. Selamat siang, Bung Wesley Hutagalung. Salam sehat. Selamat siang Mas Juno. Ya, Salam Bung Wesley, sehat. sebelum kita berbicara soal formasi dan juga peta kekuatan dari Guinea, lalu seperti apa pandangan Anda dengan absennya terutama Rizky Ridho dan juga Justin Hamner? Kita tahu bahwa Sintayong telah berupaya untuk mendatangkan Dewangga dan juga Elkan Bagot. Ya, Mas Juno, kita tidak bisa pungkiri kematangan Rizky Ridho semakin baik, tidak hanya sebagai tim U23, di tim senior juga dia menjadi percayaan Sintayong. Justin Hubner dengan kematangan gaya bermain yang berbeda dengan teman-teman kita yang lain itu memberikan kekayaan untuk penguatan di baris belakang. Jadi meskipun kita bisa katakan mereka adalah nyawa-nyawa permainan Garuda Muda, tapi ya sudahlah. Itu harus kita terima bahwa kita kehilangan pemain penting, lalu Dewangga datang, kemudian El Tambago tidak mendapatkan izin, tidak dapat respon karena dia dibutuhkan oleh klubnya. Ya sudah, kita memaksimalkan apa yang kita punya, dan saya pikir Dewangga dengan kapasitasnya yang ya kalau bisa dibilang mirip-mirip lah dengan Rizky Ridho soal penampilan di timnas senior pun dia sudah memasuki angka 2 digit ya membela tim nasional dia U23. Jadi kita harap chemistry-nya dipercepat dan itu memudahkan Sintayong mengatur memilih siapa tiga di belakang, di depan kiper Hernando Ari. Mhm. Nah, untuk berbicara soal formasi dan peta kekuatan, Sintayong memiliki formasi favorit 3-4-3 dan juga kalau Kaba Diawara nih ya pelatih dari Guinea ini kerap memasang 4-4-3. Seperti apa melihat dari potensi pertandingan nanti? Saya berharap pemain kita Mas Dino kembali fokus memulai dari nol. Saya harap tidak lagi berpikir terhadap kekalahan dari Uzbekistan maupun Irak. Jadi fokus kepada tim lawan, Gini wakil peringkat 4 Piala Asia, Piala Afrika U23. Lalu dengan kecepatan sayap kita, dengan pola permainan kita yang kemarin kita sudah bisa memperlihatkan kita bisa menyentuh bola itu begitu cepat, mengalirkan, memindahkan. Jadi kalau sebelum-sebelumnya pemain Indonesia itu bisa menyentuh bola agak lama, 4-5 sentuhan baru mengoper pada rekannya atau memberikan umpan. Yang di Piala Asia kemarin kita bisa melihat 1-2 sentuhan pindah, 1-2 sentuhan pindah, dan itu sangat baik. Karakter itu kalau pemain kita bisa kembali menemukan gaya bermain yang efektif, efisien seperti sebelumnya, itu sangat baik dipakai untuk menghadapi Gini, wakil Afrika yang punya kebiasaan menggiring bola nih Mas Juno. Jadi mereka speednya tidak secepat kita. Jadi harus kita maksimalkan kecepatan kita. Dan pertanyaan paling besar bagi saya Mas Juno adalah di mana posisi Nathan Choyaon akan diterapkan oleh Sintayong. Karena ketika dia bermain di tengah, bola-bola pendek yang tadi saya katakan akan bisa hidup dengan sangat baik. Tapi ketika dia bermain di belakang, karena mengantisipasi absennya Rizky Ridho dan Justin Hubner, Ivar Jenner akan kesulitan sendirian dengan memainkan gaya bola yang memindahkan arah dengan cepat seperti itu. Ya, tampaknya Anda lebih menyukai peran Nathan di lapangan tengah ya untuk menyuplai bola dan juga bertahan dari serangan balik atau transisi dari Gini. Lalu seperti apa dari pandangan Anda karena Indonesia ini U23 disebut sebagai tim underdog, lalu apa yang patut diperhatikan mengingat ada pemain-pemain yang juga bersinar di Liga Prancis terutama Moriba dan juga Ibrahima Fofana dan juga Agassi Mabah. Iya, beberapa pemain memang harus menjadi catatan kita ya. Dari 19 pemain yang dipanggil oleh pelatih Diwara bahwa 15-nya bermain di Eropa, bahkan di tim senior. Kalau tadi bicara Moriba, dia bermain di tim seniornya Getafe, sebelumnya Valencia telah dipinjamkan telah memetik ilmu lah bersama La Masia Barcelona. Tapi kan pemain ini juga dibilang tidak pas untuk bermain yang diinginkan oleh tiktaknya tiki-tikinya si Barcelona ketika itu, dan dia dipindahkan. Ya kalau kita fokus kepada 1-2 pemain ini berbahaya sih Mas Juno, bahwa Gini ini bukan hanya mengandalkan 1-2 pemain. Yang kita patut waspadai adalah kebiasaan mereka menggiring bola, mengajak duel 1 lawan 1. Nah, pemain kita harus benar-benar bermain mengambil keputusan yang tepat. Jangan langsung ngambil, jangan sekali ambil berusaha menekel lawan karena itu keunggulan mereka. Begitu kita ngambil lawan sekali dalam uh, duel one on one, kita kehilangan posisi. Berbahaya memang pertahanan kita karena mereka punya
skill yang sangat baik dalam one on one dan suka sekali meladeni one on one di garis pertahanan lawan. Oke, untuk dari timnas U23 Indonesia sendiri, Anda bisa berharap dari peran siapa yang akan memiliki sentral nantinya juga selain dari belakang ya, tentu pemain depannya seperti apa yang harus dijalankan oleh Sinteyong? Kita sama-sama berharap ya Mas Juno bahwa tiga pemain kita yang di depan kemungkinan dimainkan Rafael Struijk, Marcelino dan Witan itu kecepatannya masih sesuai dengan penampilan terbaik mereka, itu yang kita harapkan dan mereka dalam peak terbaiknya khusus Marcelino semoga cedera ototnya pulih dan fokus dia kembali ke lapangan lupakan perseteruan dengan netizen dan kita berharap dukungan ini datang dari dalam dan luar tim. Jadi di Perancis juga solid, saling mendukung, lupakan kejadian sebelumnya dan hindari komentar-komentar yang nggak perlu disampaikan kepada publik dan kemudian digoreng menjadi sebuah isu yang akan kemudian isu itu angin itu menerpa dari luar masuk ke dalam tim. Jadi fokus saja kembali itu yang kita harapkan dan kecepatannya pulih, otot-otot pemain kita sudah pulih dan udara dingin semoga tidak menjadi halangan karena bedanya Qatar dan di Prancis itu lumayan ekstrim sih bedanya. 15 derajat mungkin nanti pas kita main. Ya, kalau melihat dari turnamen di Piala Asia dan juga melihat dengan karakter dari Sintayong ini tentu akan senang untuk bermain dan gaya menyerang dan juga dari Gini juga memiliki karakter untuk menyerang terutama dengan duel-duel bola di lapangan. Lalu seperti apa Anda melihat bahwa nanti Sintayong apakah akan memix untuk melawan Gini ini? Ya, kita harap begini, Mas Dino. Ketika di Piala Asia kemarin kan kita hanya punya 16 pemain yang dipercaya sebagai starter dan hanya 20 pemain yang turun. Ada tiga pemain kita tidak ikut bermain, itu Dava kiper kita, Donitri maupun Bagas Kava. Selebihnya itu sudah diberikan menit bermain sedikit. Nah, apakah ada kejutan yang akan dimainkan oleh Sintayong? Karena kemarin-kemarin menurut saya sudah mulai terbaca. Kejutan itu hanya terjadi ketika Rafael Struijk tidak bermain. Kemudian di belakang kita menanti apakah Ferrari atau Komang yang melapis sisi kanan kita yang sering sekali mendapat tekanan. Entah itu Fajar Fatur Rahman atau Rio yang di situ yang dimainkan sebagai sayap kanan. Nah ini yang harus diracik oleh Sintayong karena tidak ada Justin yang melapis di belakang, tidak ada Rizky Ridho. Itu memang PR bagi kita sehingga saya berharap memang lini tengah kita jauh bermain lebih disiplin, tidak kecolongan. Itu sebabnya saya menunggu siapa yang dipercaya sebagai dua jangkar kalau formasinya sama seperti kemarin oleh Sintayong. Apakah Nathan kembali dimainkan di belakang seperti menghadapi Irak dan kita kocar-kacir di tengah, atau kita kembali memainkan Nathan di tengah tapi memperkuat lini belakang kita yang saat ini bisa dibilang menghadapi uh, apa ya cobaan yang besar lah karena dua pilar kita tidak bermain ya Justin maupun Rizky Ridho. Terakhir untuk terkait dengan catatan Anda sendiri, apa yang harus diwaspadai selain dari kecepatan dan juga bagaimana duel satu lawan satunya dari pemain Gini yang selalu bisa menyerang dan juga apa dari catatan Anda terhadap permainan Timnas U23 nanti malam? Iya, saya harap timnas kita tidak cepat frustasi karena pertahanan Gini termasuk kokoh kalau bicara dari tahun lalu penampilan mereka di Piala Afrika meskipun kemarin kebobolan 0-3 menghadapi Amerika Serikat U23 tapi pertahanan mereka cukup kokoh. Jadi saya berharap jangan sampai ada kesan frustasi. Pelatihan itu pasti ada karena udara berat juga bagi pemain kita udara dingin tuh kendala berat. Jangan frustasi, tetap fokus, tetap harapan tetap ada. Dan saya sih ya berharap kita jangan kecolongan lebih dulu deh, Mas Yuno, untuk membalikan keadaan dengan kondisi menghadapi gini yang menurut saya akan sangat-sangat menguras perhatian dari lini tengah ke belakang. Iya, saya ada satu pertanyaan memang mesti ditanyakan dan supaya juga Abdul untuk dari prediksi Anda bagaimana dengan skor nanti malam yang Indonesia kita harapkan juga bisa tembus ke Ya, Olimpiade. harapan kita lolos kembali ke Olimpiade untuk kedua kali ya Mas Juno. Tapi kalau tahun 1956 kita lolos dengan wild card lah ketika Chinese Taipei mundur. Sekarang kita mau lolos dengan perjuangan kita sendiri, usaha kita sendiri. Dan kalau bisa jangan sampai ada perpanjangan waktu di penalti 90 menit.
1-0 saja cukup. 1-0. Oke, kita doakan dan kita harapkan Indonesia Timnas U23 bisa lolos dan mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris. Terima kasih atas waktunya pengamat sepak bola Bung Wesley Huta Galung telah bersama kami di Kompas Siang.